shining bright. Oh, what a glorious night is Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be up and cheer. For Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Hey. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Santa is coming to town. Santa is coming to town. Santa is coming to town. Santa is coming. You better watch out. You better not cry. You better not fall. I'm telling you why. Santa Claus is coming to Santa is coming to town. He's making a list. He's checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Is coming to town. Santa is coming to town. Santa is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Jingle bell, 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 bell. Jingle bells. In the beginning, God created the heaven and the earth. The earth was without form, void, and darkness was on the face of the deep. His spirit was hovering over the waters, and God said, "Let there be light." God separated the waters and formed the sky, the seas, and the land. Life began with every breath of his word. He made man in his own likeness to rule and reign with him. They walked with God until they fell into temptation. And sin entered the world. God floods the earth and starts over. He spoke to the world through his people. Miracles and even his voice.
And for 400 years, God is silence. No prophets, no miracles, and no angel visitation. But the silence is broken when Jesus is born. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace, and the Hope of Glory. Haleluya, mari jemaat Tuhan saudara bangkit berdiri. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, mari kita bersuka cita pada pagi hari ini buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Katakan pujian ini dengan semangat. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi namamu. Mari semua jemaat Tuhan. Lagi katakan. Amin. Lebih semangat lagi kita katakan pujian ini. Haleluya.
Tuhan katakan haleluya. Muliakan Tuhan. Lagi. Sekali lagi. Mari sambil bertepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Amin, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Mari kenaikan pujian syukur bagi Allah kita, haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, amin. Damai dan sejahtera turun dalam tubuh. Katakan bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin, haleluya. Jemaat Tuhan katakan pujian ini. Amin. Katakan bangsa-bangsa. Sama-sama. Bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja-Mu. Bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita yang lihat. Haleluya. Mari sekali lagi kita bawa pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini dengan semangat, katakan. Kami datang bawa pujian. Amin. Bersama memuji-Mu Tuhan, sadukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Mari jemaat Tuhan semua katakan Gloria. Amin. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Lagi. Gloria. Amin. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Amin. Haleluya. Amin.
lebih semangat lagi katakan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Lagi. Kami datang bawa pujian, Ya Tuhan. bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Mari serukan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Mari jemaat Tuhan semua bertepuk tangan di atas. Haleluya. Mari sama-sama katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Haleluya jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan yang kedua, saudara dapat memasukkannya di kotak yang tersedia di pintu keluar. Sebelum kita memberikan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang selalu nyata atas hidup kami. Dan saat ini tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, apa yang ada pada kami. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Merry Christmas. Senang sekali saya Yola kembali hadir dapat menyampaikan beberapa informasi untuk Anda. Dan inilah Sunday Update 25 Desember 2022. Informasi untuk ibadah doa malam dan doa puasa selama bulan Desember ditiadakan dan akan kembali hadir pada bulan Januari 2023. Informasi untuk ibadah raya anak Bethel Kids akan diliburkan untuk sementara dan akan kembali hadir pada tanggal 15 Januari 2023. Ibadah tutup tahun GBI Woodward akan dilaksanakan hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul setengah 11 malam dan akan disertai dengan perjamuan kudus dan pembagian ayat-ayat emas. Ibadah tahun
Baru akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Januari 2023. Ibadah hanya dilaksanakan satu kali pada pukul 10 pagi dan jemaat Tuhan akan membawa persembahan ucapan syukur awal tahun. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai hari Kamis, pukul 10 sampai pukul 11 siang, bertempat di Menara Doa lantai 2, dan terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan yang butuh didoakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2023. Allah yang kita sembah dalam Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai kita dalam menjalani tahun 2023 yang akan datang untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Matindas J. Rumandi, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Tema Natal tahun 2022, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, mengandung makna bahwa kebinekaan yang merupakan anugerah Allah yang harus kita syukuri, kita rawat dan kembangkan. Bersama kita bergandeng tangan, mewujudkan tata kehidupan yang lebih bermartabat. Dengan berjalan bersama, kita dimampukan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih baik. Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2022 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2023. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan mari bersukacita merayakan kelahiran Yesus Kristus bersama keluarga dan teman-teman. Happy Sunday, God bless you. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. Merry Christmas. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, oh Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas.
siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan siang hari ini. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Mari yang percaya, mari angkat kedua tangan katakan, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Sorak-sorai bagi Allah kita yang terbaik. Haleluya. Al-Masih. Mari jemaat Tuhan. Maha mulia. Amin. Penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Engkau yang percaya katakan dengan sungguh, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru Selamat dunia, katakan Kristus Tuhan, ya Tuhan, ya firman yang jadi manusia, oh, bawa pengharapan kami Tuhan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Mari semua Tuhan katakan, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan kami Tuhan, pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan katakan, ya Tuhan, Dia firman yang jadi. Katakan dengan imanmu saudara, bahwa pengharapan kami Engkau Tuhan hanya di dalam-Mu. Ya Tuhan, terima kehidupan yang. Sambil mengangkat kedua tanganmu sama-sama katakan, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. Katakan dengan imanmu saudara, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Katakan terima kehidupan, terima kehidupan yang kekal.
Sorak-sorai bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Kami mau nyatakan Tuhan, Engkau Raja kami. Oh Yesus Tuhan, kami percaya kuasa Engkau lahir bagi kami Tuhan, menyelamatkan hidup kami. Putramu, karena sebab-Mu, karya-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau datang sedia menyelamatkan kami. Sebab itu kami percaya pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Oh Yesus, tiada harapan. Tiada harapan. Mari dengan sebab-Mu, terima kasih Tuhan. Oh, glory, haleluya. Tiada harapan. Tiada harapan. Kami percaya kuasa. Kami percaya ya Tuhan, Kau ada di setiap waktu kami. Kasih-Mu mengalir. Dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, tiada harapan. Ya Tuhan, Engkau sangat. Terima kasih Tuhan. Siapa Mari yang percaya, mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Amin. Ya firman yang jadi manusia. Katakan bawa pengharapan, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang sekali lagi katakan juru selamat dunia. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang katakan terima kehidupan. Terima kehidupan yang sekali lagi katakan terima kehidupan. Terima kehidupan yang sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Lebih meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, di puncak peringatan hari kelahiran-Mu kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Ini adalah satu anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami boleh lagi memperingati akan kelahiran Kristus yang merupakan tanda bahwa betapa besar kasih Allah bagi kami manusia yang berdosa. Kami berterima kasih oleh karena kami dapat memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Karena itulah yang Tuhan rindukan dalam setiap umat Tuhan. Dalam setiap manusia yang Engkau kasihi. Untuk kami selalu dapat memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, kami hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kehadiran kami pada saat ini bukan secara kebetulan. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan yang telah memberikan kesempatan bagi kami. Untuk kami berada sampai pada saat ini di penghujung tahun 2022. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami sudah memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Dan saat ini kami bersiap Tuhan untuk membuka hati kami, membuka akan pikiran kami untuk memberi tempat akan firman-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib kemuliaan Tuhan. Agar semua apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.
Biarlah segala pujian kehormatan hanya bagimu. Semua kami boleh diajar oleh Tuhan sendiri. Untuk kami akan semakin mengerti akan apa artinya Natal. Apa artinya kami harus dapat memuji menyembah Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Bukan pada saat Natal saja. Namun ini adalah momen bagi kami untuk kami dapat mempermuliakan Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, seperti apa yang saya sampaikan juga dalam ibadah pertama, tema khotbah saya adalah esensi Natal. Esensi Natal artinya inti dari Natal itu seperti apa? Hakikat Natal. Hal yang paling pokok ketika kita merayakan Natal itu apa sih? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita akan membaca akan firman Tuhan satu ayat saja di dalam surat Roma pasal 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya baca. Sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal secara umum dimaknai oleh sebagian besar orang Kristen adalah sebuah perayaan, peringatan kelahiran Yesus. Di mana ketika Yesus lahir, diletakkan, dibaringkan di palungan karena Yesus lahir di kandang Betlehem. Kemudian ada para gembala dan para majus datang menyembah dia. Ada malaikat yang datang memberitahu kepada gembala-gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hanya sebatas pengertian itu saja. Ini secara umum ada sebagian besar orang Kristen hanya memahami seperti itu. Memang betul ya, Yesus lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu di kandang binatang, dibaringkan di palungan, ada gembala, ada orang majus dan seterusnya. Namun ada sebuah pertanyaan penting yang patut kita pahami. Apakah Natal hanya sebatas itu untuk kita pahami? Apakah pemahaman kita hanya sebatas itu? Oleh karena itu firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, tentang hal-hal yang terpenting sebagai orang yang percaya, agar supaya kita dapat meletakkan esensi Natal atau inti dari Natal. Hal yang paling pokok dalam momen-momen Natal dalam bulan Desember ini, khususnya pada hari ini. Dengan kita mengingat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berarti bahwa Allah memperkenalkan Yesus kepada umat manusia, agar supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepada dia tidak masuk neraka, itu kasarnya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Yesus ke dunia itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa.
Oleh karena Allah Bapa sangat mengasihi manusia, sangat mengasihi saudara dan saya yang sudah berdosa, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Dengan perkataan lain bahwa Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dalam pengorbanannya di kayu salib. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak atau kurang memahami akan peristiwa Natal, datangnya seorang juru selamat, dan setiap orang yang tidak percaya akan dibinasakan, tetapi yang percaya akan diselamatkan. Saya bersyukur saudara dan saya sudah percaya, bukan? Karena orang Kristen belum tentu percaya. Akan ada banyak orang Kristen kenyataannya itu ateis atau agnostik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita semua. Dalam momen-momen Natal seperti ini, hal-hal yang bersifat jasmani, yang membuat Natal menjadi semarak dengan hiasan-hiasan Natal, dan dengan segala pernak-pernik yang terlihat seperti yang saudara lihat di sini. Dan banyak negara sekalipun bukan mayoritas Kristen, tetapi mereka juga menghias kota-kota mereka, daerah mereka dengan luar biasa, termasuk salah satunya adalah di kota Solo. Saudara-saudara, hanya saya mau katakan kepada kita semua, hal-hal yang bersifat jasmani membuat Natal menjadi lebih semarak. Makan minum yang kita siapkan, kue-kue yang disiapkan untuk memeriahkan Natal, itu bukan yang utama. Sekali lagi, itu bukan yang utama. Jangan Natal kita jadikan tujuan bahwa nanti kalau Natal saya akan melakukan itu, menghias rumah, menghias gereja, kemudian akan menyiapkan makan, minum, dan lain sebagainya. Bukan itu juga tidak perlu. Saya tidak anti dengan hal itu. Buktinya di gereja saya yang suruh. Tetapi saudara-saudara, bukan itu yang terpenting. Tetapi bagaimana kita memaknai esensi Natal itu. Bagaimana kita memahami inti dari Natal itu, hal yang pokok dari Natal itu. Sebab di dalam Natal terkandung kasih Allah yang besar kepada kita manusia yang berdosa. Sehingga dengan momen Natal ini, ya setiap kali kita merayakan Natal, Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk merayakan Natal. Maka esensi Natal itu akan mendorong kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan kita. Semakin mengasihi Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam momen Natal ini kita akan termotivasi untuk memperkenalkan Kristus pada banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Tetapi biarlah dengan momen Natal ini akan mendorong kita untuk semakin mengasihi Allah kita yang sudah selamatkan kita. Yang sudah memelihara dan memberkati kita. Kita hidup sampai pada saat ini bukan karena kekuatan kita. Ada banyak orang yang tidak bisa merasakan, merayakan Natal seperti saudara dan saya saat ini. Biarlah dengan momen Natal ini juga, saya katakan tadi, itu akan memotivasi kita untuk memperkenalkan Yesus. Karena Yesus berkata, hanya orang yang percaya kepada Dia, itu yang tidak binasa. Tetapi yang tidak percaya, itu akan dibinasakan. Saudara-saudara, hendaknya itu kita tanam di hati kita, di pikiran kita. Saudara, itulah sebabnya saya tidak menyampaikan atau memberikan ayat ya tentang ya sehubungan dengan kelahiran Yesus, karena tentunya kita sudah banyak dengar. Tetapi firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17 supaya kita semakin mengerti, ditampilkan kembali Roma 14 ayat 17.
Sebab kerajaan Allah, kerajaan sorga bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, namun disayangkan pada momen-momen Natal ini terasa hanya semata-mata merupakan event-event perayaan yang bersifat duniawi, bersifat jasmani. Natal seringkali khususnya di kota-kota besar, bahkan di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, penuh dengan pesta pora, makanan-makanan yang luar biasa dan mabuk-mabukan, saudara. Sehingga ada seorang hamba Tuhan yang melayani di daerah Sulawesi Utara, saya sharing di FB, saudara. Dia mengatakan Natal itu kudus, tetapi orang menjadikan itu sesuatu yang najis dengan mabuk-mabukan. Setiap kali ke rumah itu ada cap tikus, pindah lagi cap tikus. Bagaimana nak mau mabuk? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makan, minum, kesenangan, melampiaskan hawa nafsu, itu yang menjadi fokus dari sebagian besar orang Kristen. Saya berdoa supaya kita jemaat Tuhan yang sempat mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita tidak seperti itu. Tuhan menguatkan kita. Saudara-saudara, sehingga kalau dalam acara-acara Natal, kalau pendeta khotbah agak kepanjangan, maka panitia sudah seperti apalagi seksi konsumsinya, seperti cacing kepenasan. Aduh, lama sekali ini khotbah, makanan so dingin. Karena apa? Fokusnya cuma di situ. Padahal pada saat momen-momen Natal itu firman Tuhanlah yang harus disampaikan. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau ada, bertobat. Nanti kalau saya kepanjangan di sini, doh nih di rumah ini semua datang tamu nih. Ini gembala pe panjang jo di khotbah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kenyataan survei membuktikan. Biasanya habis Natal karena terlalu terfokus dengan konsumsi. Habis Natal panitia khususnya seksi konsumsi tidak baku bicara. Ya. Karena kenapa ini terlalu pedis, ini tawarlah, itu apa? Siapa itu? Akhirnya tidak baku bicara. Januari sudah tidak masuk gereja. Nanti muncul ulang ketika dia jadi panitia Natal. Ini kan kenyataannya, saya tidak bicara mengada-ada, saudara. Sudah itu jangan kaget kalau habis Natal, biasa perayaan-perayaan ya keagamaan, rumah sakit itu penuh. Karena banyak orang jadi pabrik gula, kolesterolnya naik, asam uratnya naik, ya, tekanan darahnya naik. Karena memang Natal itu hanya terfokus pada hal seperti itu. Saudara, sekali lagi bukan saya anti dengan begitu ya. Tetapi yang paling penting dalam momen Natal, bagaimana kita mengerti bahwa Allah sangat mengasihi saya. Allah mengasihi keluarga saya. Allah mengasihi semua manusia yang berdosa. Sehingga dia lahir ke dunia untuk satu karya agung dari Allah. Untuk menyelamatkan semua manusia yang sudah berdosa. Yang sebenarnya kita manusia tidak ada harapan lagi untuk selamat. Tetapi Allah tidak mau manusia yang diciptakan menurut gambarnya itu binasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal bagi kebanyakan orang yang terjadi bukan membawa perubahan yang lebih baik, tetapi lebih tidak baik. Oleh karena perayaan Natal itu tidak didasarkan pemahaman yang benar. Natal bukan membawa perdamaian,
tetapi justru percekcokan, pertengkaran. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun lalu atau ya mungkin di atas sedikit, ada seorang hamba Tuhan dari Korea datang. Ada khotbah juga di tempat ini. Dia mendapatkan visi dari Tuhan, penglihatan. Saya tidak cepat-cepat sebenarnya kalau ada orang ya, oh ini penglihatan begini duatan. Saya bukan orang yang cepat percaya, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, uji setiap roh. Tetapi pada saat saya mendengarnya, saya yakin itu adalah visi yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia datang dengan sepeda motor, ya mengelilingi Indonesia. Ya tentunya motornya kalau menyeberang ya dia kesini naik di kapal. Ya. Saudara-saudara, oleh karena dia melihat sebuah penglihatan, Yesus sedang menangisi Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat Yesus pernah menangisi Yerusalem. Ketika dia berada di Bukit Zaitun, dia melihat ke bawah ke Yerusalem. Dan kemudian murid-muridnya berkata, "Guru, lihatlah Yerusalem yang begitu megah. Bangunan-bangunan yang begitu indah." Tetapi kata Yesus kepada murid-muridnya, ada satu saat, tidak ada satu batu yang terletak di atas batu lainnya. Bait suci akan dihancurkan. Bait suci loh saudara, bait Allah. Karena mereka tidak sadar bahwa Allah sedang melawat umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kali sebagai orang percaya kita tidak sadar apa yang sedang terjadi di dunia ini. Itu adalah sebuah peringatan Tuhan bahwa firman Tuhan sedang digenapi. Nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab sedang digenapi. Pandemi yang sekarang masih ada saudara ya, tapi puji Tuhan sudah hampir berakhir. Itu adalah peringatan Tuhan bahwa manusia tidak berdaya mempertahankan hidupnya. Buktinya dokter-dokter spesialis pada mati. Betul ya saudara? Orang-orang kaya pun meninggal oleh karena virus yang sangat kecil itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bencana-bencana yang terjadi sebenarnya itulah yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Melalui firman-Nya bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, mungkin saja Yesus sedang menangis, bahkan semakin menangis melihat keadaan manusia. Dan khususnya melihat keadaan orang-orang Kristen yang seperti ini. Oleh sebab itu apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, kepada saya dan juga kepada saudara. Matius 20 ayat 28. Yesus berkata seperti ini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Yesus datang ke dunia, Yesus lahir di dunia. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani manusia-manusia yang berdosa. Sehingga dia akan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Agar supaya manusia bisa diselamatkan. Yesus datang untuk melayani. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum Yesus naik ke sorga. Ada pesan penting kepada murid-muridnya. Dan juga orang-orang yang ada pada saat itu kurang lebih 500 orang. Ada pesan penting yang oleh bapak-bapak gereja. Ya, oleh gereja Tuhan. Amanat itu, tugas itu disebut amanat agung. Perintah agung kepada kita semua yang mengaku percaya kepada Yesus. Apa amanatnya? Apa perintahnya? Matius 28 ayat 19 sampai ayat 22. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu adalah perintah Yesus sebelum dia tinggalkan dunia ini secara fisiknya. Dengan tubuh kemuliaannya. Sebelum dia naik ke surga kembali ke tempat asalnya. Dia katakan pergi. Ajarlah mereka tentang segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Ajar mereka untuk tahu akan kebenaran, akan firman Tuhan yang telah diucapkan oleh Yesus. Saudara-saudara, oleh karena itu pesan firman Tuhan pada Natal 2022 ini bagi kita adalah sebagaimana Yesus datang untuk melayani, maka kita sebagai pengikut Yesus, sebagai orang-orang Kristen pun punya tanggung jawab untuk melayani. Saudara-saudara, Tuhan tidak mengajar bahwa kita sebagai orang Kristen itu kita penuh dengan ucapan syukur. Kita hanya bersuka cita sebab kita sudah diselamatkan dan kita tidak berbuat apa-apa bagi Dia. Ada tugas yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kita, yaitu melayani. Saudara-saudara, mungkin saudara bertanya, seperti apa sih tugas melayani itu? Tugas melayani adalah menolong sesama kita yang membutuhkan bantuan. Melayani itu berarti menolong sesama kita yang membutuhkan bantuan. Bantuan apa? Itu pertanyaannya. Bantuan menolong sesama kita, ya, supaya orang lain bisa selamat. Karena itulah amanat agung, pergi, jadikan semua bangsa itu muridku. Kita menolong supaya orang lain juga bisa selamat. Kita tidak cukup puas dengan keselamatan yang ada pada kita. Tetapi juga kita melayani, menolong orang supaya orang lain jangan binasa. Tetapi mereka juga diselamatkan seperti Tuhan sudah selamatkan kita. Apalagi saudara, membantu orang untuk apa lagi? Supaya orang lain yang dalam keadaan kesulitan, supaya orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan bermasalah, kita perhatikan. Kita perhatikan. Dan juga kita bantu. Apa yang bisa kita bantu? Kita bisa memberikan kekuatan, kita bisa memberikan penghiburan, kita menyampaikan akan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tugas seorang pengikut Kristus. Dan itu adalah juga tugas gereja. Tugas gereja untuk menyampaikan tentang Yesus. Dan kemudian untuk melayani dan memperhatikan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Itulah pelayanan kita. Saudara-saudara, jika ada orang Kristen yang berkata, saya sudah cukup untuk melayani Tuhan. Saya sudah mau berhenti melayani Tuhan. Itu berarti sama seperti dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saat ini saya sudah tidak mau lagi melakukan apa yang Engkau perintahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena melayani Tuhan itu sampai kita mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada yang bertanya. Apakah saya melayani harus jadi pendeta? Tidak harus. Apakah saya melayani harus jadi majelis atau diaken? Tidak harus juga. Apakah saya melayani saya harus belajar teologi? Tidak juga. Apakah kalau saya melayani saya harus jadi worship leader, singers, pemain musik, tamborin dan juga dan lain sebagainya. Saya masuk di Battle Media dan seterusnya dan seterusnya. Apakah harus begitu?
Tidak harus juga. Sesuai dengan panggilan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau begitu seperti apa konkretnya kita melayani? Mari kita baca dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Ini berbicara soal persekutuan umat Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia, Yesus, yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan. Perhatikan saudara, inilah pelayanan itu. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itulah sebuah pelayanan. Saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam komunitas kita sebagai orang percaya. Saling mendorong dalam kasih untuk pekerjaan yang baik. Kemudian saling menasehati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin semua gereja-gereja kekurangan orang-orang seperti ini dalam gerejanya. Termasuk gereja ini. Saya harus mengakui ada begitu banyak hal-hal yang harus kita bisa lakukan lebih maksimal lagi. Tetapi ada banyak orang-orang Kristen yang tidak menyadari bahwa pelayanan itu bukan nanti dia ada di atas mimbar ini. Bukan nanti dia ada ya seperti di depan ini. Tetapi pelayanan itu adalah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mendorong dalam kasih sekalipun tidak ada jabatan. Dan saling menasehati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga ada banyak gereja yang tidak bisa memaksimalkan pelayanannya. Sebab yang bekerja itu hanya full timer. Full timer gereja. Ya tentu sama gereja-gereja lain juga. Kalau di tempat ini ya full timer, staf gembala. Itu hanya dilakukan oleh mungkin hanya oleh diaken. Oleh komisi-komisi yang ada. Ya. Kemudian ada sel-sel grup. Tetapi mari kita bertanya, sudahkah kita melaksanakan tugas panggilan itu? Sudahkah kita melakukan pelayanan yang sesungguhnya? Karena melayani itu kita saling memperhatikan. Semua umat Tuhan harus seperti itu. Apalagi ketika dia diberikan tugas itu. Dan dia sudah menyanggupinya. Seharusnya dia bisa melakukannya dengan tanggung jawab. Saling memperhatikan, mendorong dalam kasih. Kalau ada yang lemah dikuatkan. Kemudian saling menasihati. Itulah sebabnya di dalam gereja kita diajar ada sel-sel grup, ada komisi-komisi. Agar supaya kita bisa belajar untuk melayani. Bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena betapa pentingnya hal itu. Saya teringat saudara-saudara kesaksian. Ketika Pak Tony waktu itu sakit. Kalau tidak salah 2 kali ya operasi. Ada batu empedu. Keadaannya sudah berat. Sudah habis dioperasi tetapi pendarahan masih terus. Pada waktu saya melihat dia sudah kuning tapi putih pucat. Sudah seperti orang mati. Ternyata masih ada pendarahan karena di selang kelihatan. Dan dokter akan operasi kembali tetapi dengan mengambil resiko. Sebab mau dicari ini sumber pendarahannya ini dari mana. Saudara-saudara. Waktu itu
Dokter sudah bilang, dia harus ambil resiko, bilang sama istrinya. 70% akan meninggal ketika dioperasi. Hanya 30% yang bisa diharapkan untuk bisa dia baik. Sisa 30%, 70% meninggal. Tapi istrinya dengan penuh iman. Operasi saja, Dok. Tuhan saya luar biasa. Dan fokusnya, ya, kebetulan dia masuk di fokus apa tuh namanya ya, yang untuk dewasa muda. Mereka datang dan sementara dioperasi sampai dokternya waktu cerita sama saya, dokternya gelisah, masih di kamar ya sebelum dioperasi, kayak gelisah karena pantang bagi dokter operasi orang meninggal di atas tempat tidur operasi. Itu pantang, saudara. Dia begitu ketakutan. Tetapi saudara, istrinya begitu kuat dan didukung oleh fokus, oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia dalam satu fokus. Mereka berdoa, saya pun sudah stres. Saya hanya mengikuti di rumah, saya berdoa. Saudara-saudara, itu pentingnya sebuah persekutuan. Dan apa yang terjadi? Operasi berhasil. Sekarang dia sudah melayani di Bethel Media. Wah, itu luar biasa. Dokter pun heran kenapa ini bisa terjadi. Itu operasi di Palu, saudara, bukan di Jakarta, bukan di Singapura, bukan di Amerika. Saudara-saudara, pentingnya kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, menguatkan. Itulah sebabnya kita perlu ada dalam sebuah persekutuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 25 di dalam Ibrani 10. Firman Tuhan berkata demikian. Sekali lagi kita baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itulah pelayanan kita. Mungkin ada yang bertanya, saya tidak melayani di gereja, tetapi saya melayani di luar. Bagus itu. Tetapi marilah kita lebih memahami apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan Yesus katakan. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di Yerusalem dulu, karena tempat tinggal murid-murid itu di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea, keluar sedikit. Dan Samaria sampai ke ujung bumi. Yesus tidak berkata Samaria dulu, ujung bumi baru Yerusalem. Tapi Yesus berkata, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di tempat di mana mereka berada, itu adalah bait suci. Ngapain? Mesti menjadi saksi. Tempat peribadatan orang Yahudi itu bait suci ada di Yerusalem. Kenapa? Oleh karena di bait suci itu ada banyak orang munafik. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa diri lebih benar, lebih suci. Itulah sebabnya Yesus berkata di Yerusalem dulu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, pelayanan itu harus dimulai di tempat di mana kita berada. Nomor 1, di rumah kita. Adakah orang yang harus kita layani? Pasti ada. Kita bisa sharing firman Tuhan, mengajar anak-anak kita untuk bertumbuh dalam iman. Apalagi kalau ada anak-anak yang sudah jauh dari Tuhan dan yang belum kenal Tuhan. Ada keluarga, ada orang tua atau ada istri. Itulah tempat pelayanan saudara dan saya. Saudara dari dulu, dijauhkan Tuhan dari membanggakan diri. Tapi itulah saya terpanggil. Siapapun yang datang. Orang yang membantu di rumah. Kalau dia belum kenal Tuhan, saya harus sampaikan itu. Ada jemaat saya di luar, saudara ya, sering datang ya.
Ya, apalagi kalau Natal, dia orang dari seberang. Tetapi saya harus layani dia. Dia orang yang tidak punya apa-apa, kasihan. Hanya pembantu tukang cuci. Tetapi saya harus layani dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh melayani di luar. Tetapi mari kita mengerti akan firman Tuhan. Di gereja pun masih banyak orang yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita bantu. Yang perlu kita dorong, kita kuatkan. Sekalipun kita tidak masuk sebagai majelis atau sebagai pejabat gereja. Tetapi itulah tanggung jawab kita. Semua kita, walaupun dia cuma jemaat biasa, ada tugasmu yang harus engkau kerjakan. Melayani Tuhan. Melayani sesama. Pendeta Yani Manobe ya, mengatakan di dalam gereja kita diajar oleh firman Tuhan. Kita diisi oleh firman Tuhan. Kita diajar supaya kita bisa bertumbuh. Kita belajar untuk melayani. Kemudian kita di luar mengimplementasikan apa yang diajarkan ketika kita berada di gereja. Maka itu akan lebih efektif. Kita bisa mengajar dengan baik. Kita bisa jadi berkat kepada orang lain. Jadi harus ada keseimbangan. Karena ada banyak orang juga melayani di gereja tetapi di luar dia bungkam. Dia tidak memancarkan Kristus yang ada dalam hidupnya. Untuk apa? Dia menjadi batu sandungan di luar tetapi di gereja dia melayani Tuhan. Saudara, ada orang ke gereja untung-untungan sebulan sekali. Tetapi di luar dia begitu giat, ikut ini, ikut itu. Saudara, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ada keseimbangan. Hal yang kedua yang terakhir, Yesus datang untuk melayani. Itulah sebabnya tugas melayani itu Tuhan limpahkan kepada kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Gereja juga adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mengajar orang. Supaya orang banyak boleh diselamatkan dan boleh berjalan pada apa yang Tuhan inginkan. Dan hal yang kedua, Yesus datang bukan hanya untuk melayani tetapi dia menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa manusia. Yesus datang untuk berkorban. Saudara-saudara, orang yang melayani harus siap untuk berkorban. Saudara-saudara, untuk mencapai sesuatu nilai, predikat, S1, S2, S3, dan juga berhasil dalam usaha, itu kita harus ada pengorbanan. Begitu juga kita melayani. Kita menyukakan hati Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Maka orang yang melayani itu harus siap berkorban. Berkorban waktu, saudara, kita harus siap. Berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban ilmu pengetahuan. Dan berkorban secara finansial. Itulah melayani. Saudara-saudara, tidak ada pelayanan tanpa pengorbanan. Saudara-saudara, orang yang melayani tanpa mau berkorban itu berarti dia bukan melayani, tetapi dia ingin dilayani. Saudara, ada begitu banyak pekerjaan Tuhan tidak bisa secara maksimal itu lebih dikembangkan. Ada banyak hal yang sebenarnya ketika kita bisa sama-sama melayani, pekerjaan Tuhan akan luar biasa, banyak jiwa boleh dimenangkan. Banyak jemaat Tuhan pasti akan diberkati. Tetapi saudara-saudara, saya harus berterus terang. Ada banyak orang yang bukan melayani tetapi ingin dilayani. Orang yang ingin dilayani adalah orang yang hanya tahu mengkritik. Mengkritik itu bagus. Mengkritik, membangun itu perlu. Tetapi sayang ada banyak yang mengkritik tapi untuk menjatuhkan seseorang. Ada banyak yang hanya bisa protes.
Melihat kekurangan-kekurangan sana sini diprotes. Bukan memberikan solusi. Hanya itu saja. Sehingga pekerjaan Tuhan seringkali mandek. Pengembangan mandek. Akhirnya gembala juga bingung. Mau ikut si A, si B tidak puas. Ikut B, si C juga tidak puas. Apa ini mau diikutkan? Saudara, itulah sebabnya ketika saya mendengar khotbah dari seorang pendeta, ketika kita menyampaikan kebenaran bukan untuk menyukakan hati manusia, tetapi kita mau menyukakan hati Tuhan, kita harus menyampaikan apa yang benar untuk kebaikan dari umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah melayani yang disertai dengan pengorbanan. Berkorban adalah sebuah konsekuensi dari sebuah pelayanan yang benar. Terakhir saudara, orang Majus itu saudara, itu orang pintar dan orang kaya. Mereka itu berada pada daerah Mesopotamia, sekarang wilayah Irak, Iran dan sebagian Suriah. Jarak antara tempat tinggal mereka dengan Bethlehem itu diperkirakan antara 500 sampai 1000 mil. Taruhlah 700 mil saudara. 1 mil sama dengan 1,6 kilometer. Kalau dihitung itu saudara, jaraknya itu sama dengan jarak Palu Manado saudara. 1100-an kilometer. Maaf kalau saya salah. Pokoknya jauh ya saudara. Kira-kira seperti itu. Palu Manado. Mereka tidak naik mobil. Mereka tidak naik pesawat karena dulu belum ada. Mereka hanya naik onta. Beresiko mereka harus melalui padang gurun. Yang penuh dengan tantangan luar biasa. Mereka itu bukan cuma 3 orang, banyak saudara. Mereka membawa barang-barang untuk dipersembahkan kepada Yesus. Mereka berjalan berbulan-bulan, mungkin saja setahun mereka berjalan. Itulah sebabnya ketika mereka datang, Yesus mungkin sudah usia 1 tahunan. Karena itu waktu mereka ketemu dengan Herodes akhirnya rupanya berniat untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Yesus bukan masih bayi lagi, mungkin sudah 1 tahunan. Saudara, perjalanan yang panjang. Tetapi mereka tahu bahwa bintang yang jadi petunjuk itu menandakan ada seorang raja yang luar biasa, bukan raja biasa. Tetapi itu adalah raja yang luar biasa. Sehingga mereka harus berkorban untuk mencari di mana bayi yang baru lahir itu. Karena bintang itu menjadi petunjuk, itulah raja yang luar biasa. Mereka datang hendak menyembah bayi itu. Mereka datang saudara. Walaupun itu mereka temui di tempat yang sangat sederhana. Walaupun itu sudah bukan di kandang binatang lagi, tetapi tentu sudah di rumahnya, mungkin rumahnya Yusuf tentu. Tetapi mereka datang menyembah, mempersembahkan emas, mur dan kemenyan. 3 hal ini itu adalah barang-barang bukan sembarangan. Itulah sebabnya Ibu Sherlyn beberapa waktu yang lalu ketika khotbah dia katakan, 3 emas, mur dan kemenyan itu sebagai persediaan untuk Yusuf dan Maria untuk membesarkan Yesus. Saudara bayangkan orang-orang Majus itu orang-orang kaya. Mazmur dan kemenyan. Itulah persembahan mereka sebagai bekal untuk memelihara Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada pelayanan yang tidak perlu pengorbanan. Saudara, itulah sebabnya kalau saja kita mengenal siapa Yesus yang kita percayai. Kalau saja kita mengenal siapa Yesus yang kita sembah selama ini. Dan kita mengerti akan esensi Natal bahwa Bapa Allah mengasihi kita. Maka kita pasti akan mau melayani Dia. Dengan kesungguhan hati. Kita akan melayani Yesus, melayani Tuhan kita dengan setia. Dengan apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan kita. Dan Dia tahu apa yang harus Dia lakukan bagi kita. Itulah sebabnya orang Majus dipelihara oleh Tuhan.
Bisa saja kalau Tuhan tidak mengingatkan dia akan kembali kepada Herodes. Dan Herodes mungkin saja dia bisa membunuh orang-orang Majus itu, dia suruh supaya menghilangkan jejak. Saudara, itu bisa saja. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu memberi yang terbaik ketika kita mau melayani dia dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya biarlah Natal tahun 2022 ini menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita menjadi orang yang melayani sesama kita oleh karena ada dasar kasih kita? Ataukah sebaliknya kita sedang menjadi orang yang hanya ingin dilayani? Biarlah ini menjadi perenungan. Karena tugas dan tanggung jawab saya dan saudara adalah melayani. Dan konsekuensi melayani adalah pengorbanan. Orang yang melayani dia akan sibuk memikirkan tentang Tuhan. Tidak akan melihat kekurangan-kekurangan orang. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nanti kita sedang disempurnakan untuk menjadi sama seperti Yesus. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat membawa kita untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja di hati kami, pribadi lepas pribadi. Untuk menjadikan momen Natal ini untuk kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kasih Allah yang sudah Engkau nyatakan lewat pengorbanan-Mu Yesus, itu akan terimplementasi dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Yesus bukan hanya mengasihi kita, tetapi Dia memiliki saudara dan juga saya. Seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali katakan hanya. Mari kita bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai
Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi cuma Tuhan pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Inilah kami Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, kami mau mempersembahkan hidup kami, karena Engkau terlalu besar, telah melakukan yang besar, yang banyak bagi kami. Pakailah hidup kami Tuhan, dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Harta yang ada pada kami tidak cukup untuk kami berikan, untuk membalas segala kebaikan-kebaikan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan akan hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan mensinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik-baik. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Katakan dan beri kasih karunia, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sekali lagi cuma Tuhan katakan dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sorak-sorak yang terbagi menghadap Tuhan dahsyat, yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan Yes. hanya bagi-Mu. Inilah yang dapat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Harta kami tidak cukup untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Apa yang Engkau telah karuniakan bagi kami tidak bisa diukur dengan apapun juga di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah momen Natal pada saat ini membawa kami itu semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena kami yakin Tuhan punya rencana yang terbaik atas hidup kami. Atas kami pribadi lepas pribadi. Atas rumah tangga dan keluarga kami. Biarlah kami meresponnya dengan benar. Sehingga segala apa yang Tuhan janjikan bagi kami, itu akan kami rasakan dalam hidup kami. Perjalanan kami untuk memasuki tahun 2023 adalah perjalanan yang tidak mudah karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal kami percaya, Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kami sampai pada akhir zaman. Mari saudara angkat tanganmu. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu. Semua yang sudah terlibat pelayanan, semua yang sudah berkorban memberikan persembahan untuk Tuhan, Engkau yang tahu. Terima kasih Tuhan, kami boleh sampai pada penghujung tahun 2022. Satu minggu lagi kami akan, oleh kemurahan Tuhan, kami akan meninggalkan tahun 2022 memasuki 2023. Penyertaan Tuhan sempurna adanya. Mari saudara angkat tangan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat. Serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya. Sampai kami memasuki tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat Hari Natal 25 Desember. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Kalau saudara mau berjabatan tangan dengan saya boleh. Sudah bisa, yang penting pakai masker.